Sebagai media sosial paling populer dan paling banyak digunakan di dunia, beriklan di Facebook tentu memiliki prospek yang menjanjikan. Agar bisa mengelola akun Facebook dan beriklan dengan efektif, Anda dapat menggunakan bantuan Facebook Business Manager dan Facebook Business Suite. Pada panduan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Facebook Business Manager, Facebook Business Suite, cara membuat dan menggunakannya. Langsung saja berikut penjelasannya. Facebook Business Manager adalah tools yang disediakan oleh Facebook untuk membantu penggunanya mengelola akun ads, Facebook, Instagram, hingga WhatsApp bisnis dengan lebih mudah. Selain itu, Facebook Business Manager memiliki beberapa fungsi utama lain diantaranya memisahkan aktivitas halaman Facebook dengan profil pribadi, memantau ads yang sedang berjalan melalui fungsi Ads Manager, memberikan akses Facebook page ke anggota lain tanpa perlu membagikan rincian login, dan melindungi identitas pribadi Anda sebagai pemilik page karena informasi yang ditampilkan hanyalah nama, email, halaman Facebook saja. Lalu, apa itu Facebook Business Suite? Sebenarnya, Facebook Business Suite adalah tools baru dari Facebook yang kabarnya akan menggantikan Facebook Business Manager. Fitur Business Suite lebih user-friendly untuk mengelola aktivitas bisnis Facebook dan Instagram. Sedangkan Business Manager menampilkan fitur yang lebih kompleks seperti hak akses admin dan lainnya. Meskipun semua Facebook page masih dapat dikelola dengan tools Facebook Business Manager, dengan menggunakan Facebook Business Suite, Anda dapat melakukan pengelolaan akun yang lebih praktis dan berfokus pada kegiatan konten, bisnis dan periklanan, serta analytics untuk memantau aktivitas audiens Facebook dan Instagram. Menariknya, dengan Facebook Business Suite, Anda dapat mengintegrasikan akun Instagram bersamaan, sehingga pengelolaan dan optimalisasi akun dapat dilakukan dengan lebih mudah, mulai dari post, analytics, hingga periklanan. Selain itu, ke depannya, Facebook akan menerapkan aturan yang lebih ketat untuk mengakses Business Suite, karena terdapat banyak data sensitif bisnis Anda. Salah satunya, Facebook akan menerapkan double autentifikasi saat Anda login, baik di Business Suite maupun di akun personal yang tertaut. Setelah mengetahui apa itu Facebook Business Manager dan Facebook Business Suite, selanjutnya simak panduan menggunakannya berikut ini. Facebook Business Suite dapat diakses menggunakan PC maupun HP. Pada panduan kali ini, kami akan memberikan panduan menggunakan Facebook Business Suite melalui PC. Ketikkan URL business.facebook.com. Klik login. Masukkan alamat email dan password akun Facebook Anda. Klik login. Anda akan diarahkan ke halaman Facebook Business Suite. Pada halaman ini, Anda dapat memonitor performa Facebook page, mengunggah konten, mengecek notifikasi yang masuk, membalas pesan, dan masih banyak lagi. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan akun Instagram pada halaman ini yang akan memudahkan manajemen akun dan konten. Untuk menambahkan akun Instagram, klik menu Settings, lalu klik More Business Settings. Browser akan secara otomatis membuka tab baru. Pilih menu Instagram Accounts, klik Add. Akan muncul pop-up seperti berikut. Scroll ke bawah hingga menemukan tombol Connect Your Instagram Account, klik tombol tersebut. Selanjutnya, akan muncul tab baru yang mengarah ke halaman login Instagram. Isikan username dan password akun Instagram Anda, kemudian klik login. Tunggu beberapa saat hingga proses penyambungan akun berhasil dilakukan. Lalu klik finish. Akan muncul pop-up pemberitahuan seperti berikut. Klik OK. Sampai tahap ini, Anda sudah berhasil menyambungkan akun Instagram ke Facebook Business Suite. Berikutnya, Anda dapat kembali ke tab Facebook Business Suite. Setelah akun berhasil tersambung, selanjutnya Anda dapat mempelajari berbagai menu dan tools yang terdapat di Facebook Business Suite. Pertama, menu Notifications. Pada menu ini, Anda dapat melihat semua notifikasi yang berhubungan dengan Facebook page dan akun Instagram Anda. Selanjutnya,
Pada menu inbox, Anda dapat melihat pesan dan komentar yang masuk di akun Instagram dan Facebook, serta mengatur automate response yang akan membantu Anda membalas semua pesan masuk secara otomatis. Di menu post dan stories, Anda dapat mengunggah konten di feeds dan story pada kedua akun, serta mengecek performa konten yang sudah diunggah. Anda juga bisa menjadwalkan konten yang ingin diunggah melalui menu planner. Caranya, cukup klik tombol create, pilih akun yang digunakan, tambahkan teks dan foto yang diinginkan. Selanjutnya, klik publish untuk langsung mengunggah konten saat itu juga, atau klik tombol segitiga, lalu klik schedule post, pilih tanggal dan jam yang diinginkan, klik save. Tunggu beberapa saat hingga konten muncul di planner Anda. Menu berikutnya adalah Ads, di mana Anda dapat mengatur iklan yang dipublikasikan dengan lebih mudah. Pengaturan menu Ads ini akan dibahas pada video berikutnya. Terakhir adalah menu Insight yang dapat digunakan untuk memonitor performa Facebook page dan akun Instagram secara lebih detail. Sampai tahap ini, Anda sudah mengenal Facebook Business Manager dan Facebook Business Suite, serta mengetahui cara menggunakannya. Bagaimana? Mudah kan? Mari kita praktekkan mengelola sosial media planner atau kalender sosial media di Facebook. Pastikan Anda sudah memiliki akun Facebook. Oke, baik. Pastikan Anda sudah login ke Facebook Anda. Kemudian untuk mengelola Facebook Manager atau Facebook Business ya, pastikan Anda sudah membuat halaman Facebook, gitu ya. Pastikan sudah membuat halaman Facebook. Akan tetapi jika sudah memiliki halaman Facebook, Anda bisa menggunakan halaman Facebook yang sudah pernah Anda buat sebelumnya. Oke, di studi kasus ini saya membuat untuk simulasi menggunakan ini ya, halaman Facebook saya yaitu internet fiber optik. Oke, sekarang saya coba buka. Oke, sini ini ada halaman Facebook milik dengan nama internet fiber optik. Oke. Kemudian ada permintaan untuk switch into internet fiber optic page to take more action. Nah, silahkan klik switch ya. Jadi kita switch account menjadi adminnya fanpage. Nah, kemudian kita sekarang posisi sebagai admin di fanpage yang saya kelola. Nah, di sini saya coba masuk ke nih ya, masuk ke professional dashboard. Nah, untuk membuat kalender sosial media atau content planner ya, itu bisa kalian lihat di ini, di bagian platform tools, kemudian ada menu planner. Nah, sekarang saya coba klik planner. Nah, ini adalah halaman planner ya, atau kalender sosial media. Di kalender sosial media ini Anda bisa memposting konten sampai ke depan, sampai dengan 1 bulan ke depan, bahkan 2 bulan, bahkan 3 bulan ke depan. Yang tidak bisa adalah Anda memposting konten mundur ke belakang ya. Misalkan sekarang tanggal 24 Mei gitu ya. Anda mau posting konten untuk kebutuhan di tanggal 8 Mei misalkan, itu tidak bisa. Jadi ya sifatnya dia maju ke depan. Kemudian ini adalah tampilan untuk mingguan ya. Kemudian kita coba lihat untuk tampilan bulan, bisa di tombol month. Nah, di sini Anda bisa lihat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 saya di kalender planner ini belum melakukan posting konten apapun. Kemudian di tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 itu sudah terjadwal untuk melakukan posting konten ya.
dan jamnya pun sudah disetting akan muncul di jam keberapa. Nah, kemudian Anda bisa membuat banyak konten di awal, kemudian nanti ke depannya mau dibuat 1 minggu ataupun 2 minggu bahkan 1 bulan ke depan. Oke. Dan kemudian di sini ada beberapa pilihan. Misalnya sekarang tanggal 24 ya. Nah, 24. Nah, misalkan ini kan tanggal 23 kosong nih. Nah, saya coba klik kan nggak bisa tuh, karena memang nggak bisa mundur ke belakang. Dan untuk melihat hasil insight-nya, nah ini bisa kita lihat ya. Misalkan dijangkau oleh berapa nih, 88 akun. Nanti ada di fitur insight. Oke. Kemudian di pilihan posting juga ada beberapa pilihan. Ada pilihannya create post. Create post ini sifatnya untuk engagement ya, atau mencari sebuah insight atau visitor lah, atau pengunjung. Kemudian ada create story, mungkin Anda sudah juga paham ya apa itu create story. Create story itu juga bisa lebih dari 1 gambar atau juga bisa video. Kemudian reels, kalau reels sudah pasti paham ya, reels itu lebih kepada video pendek ya, video pendek. Yang di bawahnya ada untuk membuat iklan berbayar. Nah, Anda paling untuk memposting nih untuk kalender ini di Facebook ini mungkin lebih banyak pakai ini nih. Apakah kategorinya post, create story, ataupun create reel gitu ya. Sebagai contoh misalkan, nah saya coba posting tentang create post ya, create post. Nah, untuk melakukan posting jangan lupa menggunakan juga hashtag ya, kebutuhan hashtag. Untuk hashtag itu sendiri saya mengambil dari website besthashtag.com. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini, saya buka. Jadi jangan lupa pada saat memposting konten untuk dimasukkan namanya hashtag gitu ya. Misalkan sebagai contoh, saya mencari hashtag yang berkaitan tentang internet gitu ya, internet. Saya coba browsing. Nanti hashtag website ini akan memberikan beberapa rekomendasi hashtag apa yang sebaiknya ditampilkan di komen gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ini. Tuh, ini bisa langsung ada Kopas. Nah, buat contoh yang sudah saya lakukan misalkan untuk konten yang bersifat promo ya, update promo ya. Nah, ini misalkan konten yang sudah saya buat. Kemudian sebentar saya perbesar. Nah, ini adalah kontennya. Ini adalah konten, kemudian ini adalah hashtag yang saya gunakan. Gitu ya. Oke, baik, saya membuat contoh untuk post konten ini. Oke, saya add foto. Saya upload from desktop. Oke. Nah, kemudian saya masukkan mention beserta dengan hashtagnya. Nah, kemudian tinggal Anda setting apakah mau dibuat publish now atau dibuat schedule. Misalkan ini saya buat schedule ya. Saya buat schedule, nanti muncul di tanggal 24. Misalkan konten ini akan muncul di jam 1 ya, misalkan jam 1 siang. Oke, langsung saya schedulekan. Nah, klik maybe later, ini untuk kebutuhan iklan berbayar ya. Nah, sudah muncul. Kemudian misalkan saya posting lagi yang bersifat video, misalkan create reels ya. Saya ambil contoh konten yang sudah saya buat. Saya pribadi membuat konten ini menggunakan Canva ya, karena lebih mudah dan juga lebih cepat. Oke. Ini ada contoh konten video timnas ya. Nah, oke. Saya posting add video. Ini di greeting. Jadi saya tuh bikin konten, saya bagi berdasarkan pilar ya. Ada pilar greeting. Kemarin ini konsepnya adalah konten
ucapan gitu ya, bisa juga ucapan hari Waisak, Ramadan, Lebaran, sebagainya. Oke, saya pilih content greeting. Nah, untuk reel sendiri sebenarnya untuk konten begini ya, untuk konten kalimat seperti ini atau hashtag sebenarnya tidak terlalu wajib ya, karena kan dia sifatnya video pendek ya, dan biasanya video pendek atau reels itu kan yang kalimat ini tidak dibaca karena sifatnya lebih lihat konten gambar atau videonya. Misalkan di sini saya buat case-nya tidak menggunakan caption ya, saya buat kosong. Jadi kalau Anda mau bikin caption bisa diketik di caption reel. Kemudian ada juga untuk kebutuhan thumbnail ya. Thumbnailnya mau Anda buat sendiri, tinggal di upload image atau dari pilihan beberapa pilihan yang sudah disediakan. Oke, kemudian saya pilih next. Nah, kemudian di reels ini ada pilihan musik ya, yang kira-kira sesuai dengan konten yang Anda buat. Misalkan saya pilih konten audio yang bersifat happy misalkan. Oke. Oke, saya pilih. Kemudian tinggal di next. Nah, di sini juga ada pilihan konten ini mau kita buat langsung di share atau di schedule kan juga boleh. Misalkan ini saya buat contohnya adalah share now ya, jadi langsung aktif per jam ini. Oke, proses. Nanti dari hasil konten yang sudah Anda posting, Anda itu akan mengetahui tentang insight ya. Insight itu terkait gini. Maksud dari insight itu adalah dari konten yang dipost kira-kira dilihat oleh berapa orang, di like atau di komen, di share oleh berapa orang. Bisa dilihat dari ini ya, dari engagement, like and reaction, jumlah komentar, jumlah yang melakukan share. Dan biasanya kalau di dalam dunia kerja ini masuk kategori sosial media spesialis. Ada beberapa karir tuh namanya sosial media marketing spesialis seperti itu. Dan nah, kemudian kalau mau posting yang lain bisa dilihat di bagian planner. Nah, untuk lihat insight-nya lebih detail itu ada di menu insight. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat insight-nya dari jadwal ini ya, Sunday, Saturday. Ini dapat insight sekitar 247 pembaca gitu ya. Oke, kemudian nah bisa dilihat di sini untuk kebutuhan insight-nya. Ya. Bahkan bisa muncul insight ini terkait dengan usia orang yang melihat atau like konten yang sudah Anda buat. Di sini terlihat range usia ternyata paling banyak di usia 25-34 misalkan di konten yang saya buat ya. Dan didominasi oleh laki-laki gitu ya. Biasanya kalau konten perempuan itu lebih banyak didominasi di Instagram ya, bukan di Facebook. Dan bisnis Facebook ini juga sebenarnya juga bisa diintegrasikan ke Instagram ya. Ada beberapa pilihan untuk diintegrasikan ke Instagram. Nah, oke. Nah, kalau misalkan mau posting yang lain lagi terkait dengan kalender posting, bisa masuk kembali ke menu planner seperti yang tadi. Nah, ini gini ya. Jadi Anda bisa membuat target konten untuk 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, sehingga mungkin nggak terlalu capek ya. Jadi sekalian bikin. Dan saran saya juga bikin konten paling mudah sebenarnya di Canva ya, karena jauh lebih mudah gitu ya. Oke, baik, cukup dari saya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.